Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Selasa 15 Agustus 2023 dengan judul Mereka Membunuh Hubungan yang Penting dengan Tuhan. Ayatnya di dalam 1 Timotius 5 ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Mereka yang mencintai kepelisiran mungkin saja punya sejenis perbaktian, namun mereka tidak punya hubungan dengan Allah. Iman mereka mati, semangat mereka kabur. Meskipun sudah menjadi anggota jemaat, mereka belum bertobat. Mereka boleh mengambil bagian dalam acara jemaat. Mereka boleh memutarkan mazmur seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tetapi mereka bersaksi palsu. Mereka tidak lebih benar dalam pemandangan Allah daripada orang yang paling berdosa. Jiwa yang merindukan kesenangan kepelisiran duniawi, pikiran yang penuh dengan cinta untuk pertunjukan, tidak dapat melayani Allah. Orang yang demikian tidak mempunyai kecenderungan untuk berperang terhadap nafsu tubuh. Ia ingin memanjakan selera, ia memilih suasana dosa. Orang-orang yang mengaku Kristen, orang Kristen duniawi, tidak mengenal perkara surgawi. Mereka tidak akan pernah dibawa ke gerbang Yerusalem baru untuk melakukan kegiatan yang sampai sekarang tidak menarik minat mereka secara khusus. Mereka belum melatih pikiran mereka untuk menikmati pengabdian dan dalam meditasi pada perkara Tuhan dan surga. Lalu, bagaimana mereka bisa terlibat dalam pelayanan surga? Bagaimana mereka dapat senang dalam perkara rohani yang murni, yang kudus di surga, padahal itu bukan kesenangan istimewa bagi mereka, sementara mereka di bumi? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaan ini menjadi hal yang patut untuk kita renungkan. Bagaimana kita hidup di bumi ini bukan hanya untuk kesenangan kita sendiri, berkat yang Tuhan berikan, yang Dia percayakan untuk kita dapat menjadi pelayan bagi Allah. Dan melalui semua itu Allah inginkan supaya tabiat kita akan terbentuk untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kesederhanaan, dan kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Saudaraku, untuk itulah Tuhan percayakan segala sesuatunya. Justru melalui kesenangan-kesenangan kepelisiran duniawi ini yang dapat membunuh hubungan kita yang sangat penting dengan Tuhan, mematahkan hubungan kita. Karena Tuhan inginkan sebenarnya supaya kita dapat menjadi umat-umatnya, anggota jemaatnya, yang dapat merasakan seperti Yesus Kristus, supaya kita juga dapat menjadi jalan untuk orang lain mengenal Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan segala berkat yang Tuhan Dia karuniakan kepada kita. Biarlah kita belajar senantiasa untuk dapat memahami apa yang Tuhan rindukan, dan kita dapat melakukannya yang terbaik bagi namanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, pekabaran yang sangat indah untuk kami dapatkan lewat bacaan, lewat renungan kami ini. Menolong kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat selalu terhubung dengan Tuhan. Karena sesungguhnya hal yang terpenting dalam hidup kami ya Bapa, kami membutuhkan kekuatan kuasa yang datangnya daripada Tuhan, yang akan membuat kami sadar bahwa hidup kami ini harus berarti, harus berguna, dan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami bukan semata-mata untuk kami nikmati menjadi satu kesenangan yang sementara di dunia ini, tetapi semua itu Bapa dapat dipergunakan hanya untuk menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bila mana kami melakukan tugas kami, pekerjaan di sepanjang hari ini, umat-umat-Mu dimanapun berada, baik di pedesaan, di perkotaan, dalam berbagai aspek pekerjaan, bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Memberkati juga ya Bapa umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, baik yang di rumah sakit, demikian juga di tempat di mana mereka berada. Banyak juga umat-umat Tuhan yang terputus asa dalam menghadapi satu penyakit yang terkadang membuat mereka
jenuh oleh karena tidak memiliki satu putusan untuk mereka dapat sembuh dan pulih. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan memberikan yang terbaik. Tetapi lebih daripada itu, kuatkanlah iman supaya mereka teguh ya Bapa menghadapi segala sesuatunya. Bapa, memberkati juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, supaya mereka juga tetap sehat dan panjang umur. Terlebih lagi bila mana hari ini ada berkat-berkat khusus bagi jemaat Tuhan yang merayakan baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran mereka. Biarlah berkat itu juga akan membawa sukacita untuk mereka tetap memuliakan Tuhan. Karunia kesehatan dan panjang umur akan Tuhan lengkapi ya Bapa. Semoga kasih dan berkat yang sama menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.